Apa jadinya kalau seorang raja perkasa bertemu dengan orang cerdik berhanduk di kepala? Pertemuan ini bukan kisah perang, tapi duel akal dan logika. Dan percayalah, raja itu pulang bukan membawa kemenangan tapi tawa. Begini kisahnya. Suatu masa, ketika langit-langit Anatolia diselimuti debu pertempuran dan jejak-jejak pasukan raksasa menapaki bumi, datanglah seorang penakluk besar bernama Timur Leng, raja dari segala raja, penguasa dari negeri jauh yang gemanya menggetarkan timur dan barat. Di tengah penaklukan wilayah Turki, Timur Leng pun singgah di sebuah kota kecil bernama Aksehir, dan di sanalah tinggal seorang tokoh yang kelak membuat sang raja terdiam takjub, Nasruddin, si bijak nyentrik, si gila yang tak pernah benar-benar gila. Ketika iring-iringan kerajaan memasuki kota, rakyat berhamburan menyambut, menunduk memberi hormat, namun satu sosok justru duduk santai di pinggir jalan. Kepala dililit handuk lusuh, seperti baru bangun tidur dan lupa hari. Timur Leng yang melihatnya merasa terusik, sekaligus penasaran. Siapa lelaki ini yang begitu tenang di tengah keramaian? Gumamnya. Ia pun memerintahkan prajurit untuk menyeret si lelaki ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya Timur Leng dengan nada otoritatif. Dengan wajah datar, Nasruddin menjawab, "Saya ini Dewa Bumi." Raja tertegun, lalu tertawa kecil. "Kalau kau Dewa Bumi, berarti kau bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini, bukan?" Tapi Nasruddin hanya mengangguk pelan, lalu menjawab, "Baginda." Tampaknya Baginda belum paham. Saya ini Dewa Bumi, bukan Dewa Langit. Saya hanya menangani urusan dari pusar ke bawah. Soal mata, itu urusan dari pusar ke atas. Kalau mau memperbesar mata, Baginda harus mencari Dewa Langit. Seketika, para prajurit tertawa tertahan. Bahkan, Timur Leng sendiri tak kuasa menyembunyikan senyumnya. Sejak hari itu, sang raja menyadari, di balik pakaian lusuh itu, tersembunyi kecerdasan yang tajam dan tak terduga. Hari-hari berikutnya, sang raja memanggil Nasruddin kembali. Kali ini, suasananya lebih santai. Di hadapan mereka, tersedia 5 butir telur rebus, dan sang raja berkata, "Bagilah telur ini si diladilnya, untuk kita bertiga, aku, kau, dan istriku." Tanpa berpikir panjang, Nasruddin mengambil telur-telur itu dan berkata, "Baginda, ini sebutir untuk Anda, karena Anda sudah punya 2 butir. Ini 1 untuk saya karena saya juga sudah punya 2 butir. Dan 3 sisanya untuk istri Baginda karena dia tidak punya satupun di bawah pusarnya." Hening sejenak, lalu meledaklah tawa sang raja dan seluruh istana. Bahkan sang istri raja pun tak bisa menahan senyum, meski memalingkan wajah. Dan begitulah, seorang lelaki sederhana, hanya bersenjatakan akal sehat dan keberanian berkata jujur, mampu menaklukkan hati sang penakluk dunia. Sebab, ada kalanya, satu tawa dari orang bijak bisa lebih berkuasa daripada 1000 pedang dari para raja. Abu Nawas dan larangan pulang yang absurd. Pada suatu malam yang sunyi di istana Baghdad, Baginda Harun al-Rasyid tidur dengan pulas di atas ranjang empuk berlapis sutra Persia. Ia bermimpi aneh, bukan mimpi soal peperangan, bukan pula mimpi tentang harta karun, tapi mimpi tentang seorang kakek berjubah putih yang bersabda dengan suara berat seperti guntur, "Wahai raja, negeri ini akan ditimpa petaka jika seorang bernama Abu Nawas masih tinggal di Baghdad." Raja terbangun sambil melompat dari tempat tidurnya. Keringat bercucuran, napas memburu. Pelayan yang mendengar teriakan Baginda sontak berhamburan masuk. Seekor kucing istana pun kaget dan tersedak tulang ikan. "Panggil Abu Nawas sekarang juga," teriak sang raja sambil menunjuk ke langit-langit. Seakan kakek berjubah putih tadi masih melayang-layang di udara. Tak lama, Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Tapi bukannya diberi hadiah atau pujian atas kecerdasannya selama ini, ia malah diusir hanya karena mimpi. Ya, mimpi. Bukan fatwa ulama atau keputusan mahkamah. "Abu Nawas," kata Baginda, "engkau harus segera meninggalkan negeri ini. Tapi ingat, kau boleh kembali ke Baghdad dengan syarat-syarat khusus. Tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh berlari, tidak boleh merangkak, tidak boleh melompat, dan tidak boleh naik binatang tunggangan." Abu Nawas bengong. Bahkan naik keledai pun dilarang. Dengan berat hati dan bekal seadanya, Abu Nawas pun meninggalkan rumah dan istrinya. Sang istri menangis sesenggukan. Bahkan ayam tetangga pun ikut murung melihat kepergian Abu Nawas. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas mencoba bertahan hidup di negeri asing. Ia menumpang keledai, tapi hanya sampai perbatasan. Setelah itu, ia merenung. Rindunya pada tanah Baghdad dan istrinya makin dalam, seperti sumur tua yang tak pernah kering. Ia sempat berpikir untuk minta digendong sampai istana, tapi segera sadar, tidak ada orang waras yang mau menggendong pria dewasa berjenggot lebat sejauh 3 hari perjalanan. Namun, seperti biasa, di saat orang biasa menyerah, Abu Nawas justru menemukan akal. Di hari ke-19, ia pulang dengan menggantung di bawah perut keledainya sendiri. Ya, betul, ia tidak naik, tidak duduk, tidak menunggang.
Ia bergantung seperti kelapa muda di pohon. Dengan cara ini, Abu Nawas tak melanggar satupun larangan Baginda saat ia memasuki gerbang Baghdad. Rakyat bersorak, Abu Nawas kembali. Sementara itu, di istana, Baginda Raja mendengar kabar dan tertawa senang karena mengira akhirnya Abu Nawas akan kena batunya. Tapi, ketika ia melihat sendiri cara Abu Nawas pulang, Raja pun mendadak pucat, kemudian perlahan wajahnya memerah. Dan akhirnya, Abu Nawas, kau memang tak punya tandingan, bahkan mimpi pun tak bisa mengalahkanmu. Dan seperti itulah, kecerdikan Abu Nawas menyelamatkannya dari mimpi buruk seorang raja. Kisah Abu Nawas versi pengemis kaya dan si kaya pengemis. Di bawah teriknya matahari siang, seekor keledai tampak lunglai berdiri di tepi jalan. Di sebelahnya, berdiri seorang pria berjubah lusuh dengan wajah cerdik tapi agak murung. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas sedang berada di luar kota Baghdad. Entah karena salah naik keledai, atau terlalu sibuk bercerita hingga lupa arah pulang. Yang jelas ia kehabisan bekal dan uang. Bahkan uang receh pun tak ada. Celananya bolong, perutnya keroncongan, dan wajahnya mulai tampak seperti ikan asin dijemur. Kering dan mengkilap. Wah, begini caranya aku bisa jadi kurus sebelum sempat berniat diet, gumam Abu Nawas sambil duduk di bawah pohon. Tapi sebagai orang yang otaknya licin seperti belut disiram minyak zaitun, Abu Nawas tak tinggal diam. Ia pun menyamar menjadi pengemis. Ya, pengemis dadakan. Satu-satunya yang ia punya adalah suara merdu penuh harap dan wajah memelas, khas Abu Nawas mode kelaparan. Tak lama, ia sampai di depan rumah seorang saudagar kaya raya. Rumahnya seperti istana kecil, dengan pagar tinggi, air mancur, dan burung merpati yang gemuk-gemuk. Tapi sayangnya, pemilik rumah ini terkenal kikir luar biasa. Bahkan konon, cacing tanah pun malu hidup di kebunnya karena takut ditagih sewa tanah. Abu Nawas selalu berdiri di depan gerbang sambil berkata lembut, "Assalamualaikum, Tuan yang dermawan." Seorang lelaki berkumis tipis dan bermuka kaku keluar dari balik pintu. "Ada apa?" tanya si kaya. Dengan nada curiga, seperti orang melihat pencuri sandal. "Mungkin Tuan ada uang recehan?" kata Abu Nawas sopan. "Tidak punya," jawab si kaya datar. "Oh, barangkali ada sisa nasi atau roti?" "Juga tidak ada." Kalau begitu, mungkin sisa-sisa makanan apa saja? Asal halal." "Tidak punya." Abu Nawas masih tersenyum. "Kalau begitu, tolong beri aku segelas air putih saja." "Tidak ada," jawab si kaya, masih dengan muka datar. Abu Nawas kini menatap si kaya dalam-dalam. Lalu dengan wajah serius tapi tetap kocak, ia berkata, "Kalau Tuan tidak punya uang, tidak punya makanan, tidak punya air, maka satu-satunya hal yang Tuan miliki adalah status sebagai pengemis juga." Si kaya mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Ya, kalau Tuan benar-benar tak punya apa-apa," lanjut Abu Nawas sambil berdiri dan membenarkan sorbannya, "ikut saja bersama saya. Mengemis, kita buka cabang. Saya di depan, Tuan di pojokan. Kalau kita berdua soma-soma tak punya apa-apa, bukankah itu artinya nasib kita sudah sama?" Si kaya terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lebih miskin dari pengemis yang datang padanya. Sambil melongo, ia melihat ke dalam rumahnya sendiri. Lalu pelan-pelan menutup pintu sambil berkata pelan, "Boleh juga ikut, asal kamu yang atur pembagian hasilnya." Abu Nawas melangkah pergi sambil terkekeh. "Saya tidak butuh pembagian hasil, Tuan. Saya hanya butuh segelas air putih. Tapi karena itu pun tak ada. Saya anggap kita kini satu profesi." Hari itu istana Baghdad ramai. Tak seperti biasanya. Para penjaga lalu lalang, pelayan berbisik-bisik, dan hakim pun gelisah memutar tasbih tanpa henti. Di tengah hiruk-pikuk itu, dua orang perempuan berdiri dengan wajah tegang, saling melirik penuh curiga. Di antara mereka, seorang bayi mungil yang tak tahu apa-apa tidur dengan tenang dalam balutan selimut wol tipis. Di ruang sidang kerajaan, hakim menggelengkan kepala. Baginda Harun al-Rashid menepuk dahinya untuk ketiga kalinya. Bahkan, menteri hukum yang biasanya cerewet, kini hanya diam, seperti batu nisan. "Baginda," kata hakim dengan suara pelan, "kami sudah mencoba segalanya, tapi keduanya bersikeras bahwa bayi itu adalah anak kandung mereka." "Kalau begitu," jawab Baginda, "panggilkan saja orang yang lebih sering memecahkan masalah dibanding hakim sendiri. Panggil Abu Nawas." Maka dikirimlah utusan menjemput Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, sambil melatih seekor ayam untuk berakrobat. Ketika mendengar panggilan istana, ia segera berdiri dan menyambar sorbannya. Sesampainya di ruang sidang, Abu Nawas tak langsung bicara. Ia memandangi kedua perempuan itu dan bayi mungil yang sedang digendong pelayan. Ia mengusap janggutnya perlahan. "Tuan Baginda," katanya dengan tenang, "beri saya waktu sehari. Saya butuh sedikit persiapan." Orang-orang berpikir Abu Nawas akan menyusun siasat jenius. Tapi kenyataannya,
Algojo kerajaan sedang libur karena sakit perut, maka persidangan pun ditunda keesokan harinya. Keesokan paginya, suasana ruang sidang tegang. Abu Nawas datang bersama Algojo yang kini sudah sehat dan membawa pedang besar yang mengilap. Abu Nawas berdiri di tengah-tengah, lalu berkata lantang, "Letakkan bayi itu di atas meja." Tiba-tiba terdengar bisik-bisik dan gumaman dari para hadirin. "Apa yang akan kau lakukan, Tuan Abu Nawas?" tanya salah satu perempuan, sedikit panik. "Jika kalian berdua tetap bersikeras bayi ini anak kalian, dan tak satu pun mau mengalah, maka hanya satu cara. Saya akan membelah bayi ini menjadi dua, agar kalian mendapat bagian yang sama." Mata Algojo melotot. Baginda menahan napas. Kedua perempuan itu saling memandang. Lalu, perempuan pertama tersenyum tipis dan berkata, "Itu adil. Silakan, dibagi saja." Tapi perempuan kedua langsung berteriak histeris, "Jangan, jangan, biarlah bayi itu jadi miliknya. Asal anak ini tetap hidup. Aku mohon, jangan sakiti dia." Abu Nawas menurunkan tangannya perlahan, wajahnya bersinar tenang. Ia mendekati bayi itu, lalu mengangkatnya dan menyerahkannya kepada perempuan kedua. Hanya seorang ibu sejati yang rela kehilangan anaknya demi keselamatan sang anak. Suasana ruang sidang menjadi haru. Baginda meneteskan air mata. Hakim terdiam. Algojo menyarungkan kembali pedangnya. Agak kecewa karena tidak jadi beraksi. Perempuan pertama langsung ditahan dan dihukum karena mencoba mengambil anak orang lain secara licik. Saking terkesan, Baginda Harun al-Rasyid menawarkan Abu Nawas untuk menjadi penasehat hakim kerajaan. Tapi, seperti biasa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda, saya lebih senang menjadi rakyat biasa, yang bisa tidur nyenyak, daripada jadi penasehat yang harus bergadang, tiap kali hukum bingung mencari keadilan." Sayembara terbodoh, yang tak bisa dijawab, kecuali oleh Abu Nawas. Pagi itu, suasana di dapur istana Baghdad sungguh menggemaskan. Seekor ayam betina milik Baginda Harun al-Rasyid baru saja bertelur untuk pertama kalinya, dan seisi dapur heboh luar biasa. Koki istana sampai bersujud syukur, seperti baru menang lomba masak sedunia. Baginda Raja yang kebetulan melihat peristiwa itu, tersenyum lebar dan berseru, "Aku punya ide cemerlang, mari kita uji kecerdasan rakyatku hari ini." Maka diumumkanlah oleh para pengawal istana ke seluruh pelosok kota, bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara paling aneh sepanjang sejarah Baghdad. Pertanyaannya hanya satu, mana yang lebih dahulu ada, ayam atau telur? Tapi di balik kesederhanaan pertanyaan itu, terselip ancaman. Jawaban harus logis dan bisa mengalahkan sanggahan Baginda Raja. Bila tidak, masuk penjara. Hadiahnya, 1 pundi penuh emas murni, cukup untuk hidup makmur 7 turunan. Asal tidak salah jawab. Keesokan harinya, rakyat berkumpul di alun-alun. Banyak yang awalnya bersemangat ikut, namun setelah mendengar hukuman bagi yang gagal adalah penjara, semangat itu menguap seperti embun disinari matahari. Akhirnya, hanya 4 peserta yang berani tampil, dan salah satunya tentu saja adalah Abu Nawas. Peserta pertama maju. Dengan suara gemetar ia menjawab, "Telur lebih dulu." "Baginda." Baginda mengangguk pelan. "Lalu siapa yang mengerami telur itu?" Peserta itu menelan ludah. Wajahnya mendadak seputih tepung. Ia terdiam dan langsung dijebloskan ke penjara. Peserta kedua lebih percaya diri. Ia berkata, "Ayam dan telur muncul bersamaan." Baginda menyipitkan mata. Bagaimana bisa, telur tak bisa menetas tanpa dierami. Tapi ayam tak bisa muncul tanpa telur. Jadi, peserta kedua terbata-bata. Baginda mengerling ke penjaga, dan penjara lagi. Peserta ketiga punya strategi lain. Yang pertama, pasti ayam. "Baginda, ayam betina bertelur sendiri, lalu menetas jadi anak ayam, termasuk jantan. Saat dewasa, ayam jantan itu akan mengawini induknya." Baginda mengangguk pelan, lalu memotong, "Bagaimana jika induknya mati sebelum ayam jantan dewasa?" Peserta ketiga bingung. Tidak ada teori tentang kematian induk mendadak dalam jawabannya. Maka, sel tahanan pun bertambah 1 orang. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Ia berjalan pelan, tenang, sambil sesekali melirik ke arah telur yang dijadikan contoh di atas meja. Setelah bersalaman dan memberi salam, ia langsung berkata, "Yang lebih dulu pasti telur, Baginda." Baginda tersenyum, siap menyanggah. "Coba jelaskan dengan logis. Jangan asal jawab." Abu Nawas melirik sekeliling. Semua menahan napas. "Ayam bisa mengenal telur, Baginda. Tapi telur tidak bisa mengenal ayam." Baginda terdiam. Wajahnya berubah dari siap menyerang menjadi berpikir dalam. Ia mengelus jenggotnya, lalu memandang telur di meja. Lama ia termenung, dan untuk pertama kalinya dalam sayembara itu, Baginda tidak mengeluarkan sanggahan. "Hadiahkan 1 pundi emas kepada Abu Nawas," serunya. Akhirnya, rakyat bersorak. Para tahanan mengelus dada, dan Abu Nawas, seperti biasa, berjalan pulang dengan senyum di wajah dan akal di kepala.